Qala Allah Ta'ala in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Surat Al-Mu'minun ayat 25. In huwa tidak lain, tidak ada siapa Nuh, tidak lain siapa Nuh. Tidak ada siapa Nuh itu illa rajulun kecuali wong lanang. Bihi yang itu ada dengan Nuh jinnatun ada kegilaan. Halata jununin maksudnya kondisi gila. Fatarabbasu maka tunggulah kalian bihi dengan Nabi Nuh. Maksudnya intaziruhu tunggulah kalian hu Nabi Nuh hatta hin sampai waktu meninggalnya. Jadi ini komentar umatnya Nabi Nuh ya. Dongakno elek lah. Wis jarno wae engko lah mati dhewe ya. Kurang ajar nggih. Jarno iku wong edan niku. Engko lah mati dhewe. Kira-kira cara wong Jawa ngene. In huwa illa rajulun bi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Biarin aja lah orang gila itu mah nanti juga mati sendiri. Coba ya bayangin ya. Di komen kayak gitu tuh pasti nyesek ya. Wah. Makanya cobaan kita itu, cobaan yang kita hadapi, kesedihan yang kita hadapi, omongan orang yang kita hadapi ya, itu tidak ada apa-apanya dengan yang dirasakan oleh para nabi. Jadi para nabi itu kan orang yang kurang mulia apa, okay? Kurang mulia apa, tapi ya hidupnya ya seperti itu. Bahkan saya yakin jenengan tidak pernah disebut gila, nggak pernah kan? Ya, nggak pernah ada yang bilang ke jenengan orang gila itu. Ayo adik, nanti yang rame nggak dapat soto loh. Nanti yang rame sotonya mangkok etok. Sampean pengen soto sak isine lah mangkok etok. Jadi udah disebut gila, okay, dongakno mati lagi ya. Dan ini terjadi selama ratusan tahun. Nabi Nuh itu kan umurnya ratusan tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. 950. Jadi kalau kita baca seperti ini ya, makanya kita udahlah nggak usah merasa sebagai orang paling menderita gitu. Orang paling susah ya. Nabi Nuh itu lebih susah daripada jenengan-jenengan itu. Ya. Padahal beliau ini orang solih, orang mulia. Bahkan ulul azmi
Oh. Jadi profesi apa aja, jadi apa aja, ngelakuin apa aja, ya pasti ya kayak namanya hidup tuh seperti itu. Ya. Lah di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan ya kenapa kok Nabi Nuh itu dituduh gila. Begitu juga nabi-nabi yang lain ya. Nabi-nabi lain tuh kenapa kok? Ya hampir semua nabi itu pasti selalu di antara tuduhan yang disampaikan kepada mereka adalah gila. Saya menyebutkan di pertemuan sebelumnya. Itu sangat mungkin karena berhubungan dengan ide-ide, gagasan-gagasan, impian-impian yang mereka sampaikan. Nah ini dipertegas ya di surat Al-Mu'minun ini ayat 70. Ayat berapa? Ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Apakah mereka mengatakan bahwa Nabi itu gila padahal dia itu membawa kebenaran? Hanya saja mereka, kebanyakan dari mereka itu nggak suka dengan kebenaran. Jadi ayat ini bisa menjadi salah satu dalil bahwa tuduhan-tuduhan gila itu karena apa? Karena ide-ide kebenaran yang dibawa para nabi. Wah itu apa gagasan apa itu? Mosok gak ono perbudakan, ya kan? Mosok semua orang sama. Ya itu waktu itu pasti dianggap gila lah. Nggak bisa semua orang sama. Semua orang itu pasti beda-beda. Ada yang budak, ya kan? Masa riba dilarang? Riba itu kan udah berumur ratusan tahun. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, jadi bukan sekedar apa ya ngejelek-jelekin wong bento, bento ya, ngertos bento. Kalau di Lasem Rembang itu biasanya yang dipakai itu bento. Yang Jepara ya edan. Mriki napa? Sami edan. Ya. Jadi ya sampai sekarang masih banyak lah ya ide-ide itu karena saking apa ya, saking dahsyatnya, saking nopo nih, itu dianggap ide gila. Ah, kula paringi contoh. Contohnya nopo? Contohnya niku IKN. Nggih. Nggih. IKN itu sampai sekarang kan masih disebut sebagai ide yang gila. Tapi harus diakui banyak loh ulama-ulama yang mendukung IKN. Tapi intinya nyun sewu lagi. Nyun sewu kita itu kalau bisa jangan sering menjelek-jelekan Pak Jokowi ya. Kasihan itu ya kan. Nah, karena kalau bicara IKN jadi ingat Pak Jokowi. Wah, terus Pak Jokowi dielek-elek. Kasihan lah, udah tua beliau itu ya. Tapi saya sendiri belum pernah ke IKN. Gitu. Tapi kalau saya mendengarkan penjelasan ya, penjelasan banyak tokoh yang mendukung IKN. Nyanyuan sewu, Gus Yahya ketua NU kan dukung IKN. Kulo terus terang mawon, kulo niku termasuk kagum sama Gus Yahya itu. Nek kulo mondoke ten Rembang nggih. Beliau kan wong Rembang. Gus Yahya itu termasuk orang yang mendukung gagasan IKN, banyak lah tokoh-tokoh ya. Saya sendiri belum pernah ke IKN, tapi saya pernah ke daerah Sulawesi. Kulo niku keliling Sulawesi dari Makassar sampai Manado, Bitung. Jadi yang nanti itu apa yang daerah di Sulawesi Tengah lah sama ya. Sulawesi Tengah, Utara itu kan daerah-daerah yang menjadi sasaran dari dampak pembangunan IKN. Artinya ngeten Indonesia itu kan gede ya. Indonesia itu bukan hanya Jawa tapi juga Sulawesi. Sulawesi itu pulau segede itu penduduknya cuma 20-an juta.
penduduknya cuma 20 pulau segede itu ya. Di sini 20 juta itu paling penduduk Jakarta sama separuh Banten lah. Di Jawa itu ya. Sulawesi seluruh penduduknya itu 20 juta. Itu pun sebagian di Pulau Buton sama di Pulau Muna namanya kan ya. Buton itu ya Maduranya Sulawesi begitulah ya. Jadi di sana itu masih lego, Pak. Tanah masih lego, pembangunan masih terbuka luas. Nah, lah IKN itu kan dekat dengan Sulawesi Tengah sekitarnya, nggih. Jadi kalau membayangkan nanti kalau IKN itu berkembang nanti dampaknya itu ke pemerataan, terutama di daerah sekitar Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah. Nanti melebar ke kemana itu ke Maluku kan ngoten nggih. Ya memang kalau bicara seperti itu ya nggak bisa langsung terbukti selama 5 tahun, bahkan mungkin butuh waktu puluhan tahun gitu ya untuk kelihatan hasilnya. Oke. Kelihatan hasilnya. Oke, ini saya ngasih contoh saja ya bahwa masih banyak di sekitar kita ketika ada orang punya ide, orang punya gagasan, baik itu pejabat, baik itu ilmuwan, ulama, itu kemudian idenya dianggap sesuatu yang gila. Qala berkata siapa Nuh, Rabbi ya Allah, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, alaihim, kepada mereka, bima dengan sesuatu kadzabuni. Jadi itu aslinya kadzabuni, cuman ya mutakalimnya dibuang. Yang mendustakan siapa mereka nih kepadaku. Ai bisa babi takdzihim, maksudnya sebab pendustaan mereka iya ya kepadaku. Jadi Nabi Nuh akhirnya sambat ya. Bahkan kalau di surat Nuh itu kan doanya itu apa? Doanya lebih tegas lagi ya. Iya, Mbak Sandri. Qala rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tuzirhum. Iya. Surat Nuh ya. Jadi kalau di surat Nuh itu doanya lebih tegas lagi. Wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Allah, jangan sampai jenengan menyisakan orang kafir di atas muka bumi. Artinya dimusnahkan semuanya. Ya. Jadi makanya ulama itu ya ono sing kaya Nabi Nuh barang nggih. Ono ulama itu kan warasatul, ya ono sing kaya Nabi Nuh, ya ono sing kaya Nabi Ibrahim, ya kaya Nabi Musa. Makanya ulama itu beda-beda. Kan al-ulama warasatul anbiya, bukan al-ulama warasatu Muhammad, kan bukan ngoten nggih. Bukan warasatun nabi, tapi anbiya, pewaris para nabi. Jadi bukan Nabi Muhammad tok, tapi para nabi. Nabi-nabi itu kan banyak. Kalau doanya Nabi Ibrahim itu kan gimana itu? Doa Nabi Isa ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya. Bentar. Kalau ini doanya Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau jenengan siksa mereka, ya mereka itu hamba-hamba jenengan. Monggo kalau mau disiksa. Wa in taghfir lahum, tapi kalau jenengan ya Allah mengampuni mereka,
Fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi doanya seperti itu, lebih kalem lagi daripada doanya Nabi Nuh. Lek jenengan kerso disiksa ya monggo lah wong iku ya makhluke jenengan. Tapi lek jenengan napa ampuni kira-kira luwih sae. Kira-kira seperti itu. Surat Al-Maidah ayat 118. Mulanya kalau kata kiai saya dulu itu ya, makanya ulama itu beda-beda. Ono sing kalem ya, santun, ada yang dalam tanda kutip keras ya. Nah, karena mereka apa? Warasatul anbiya. Bi antuhlika, yaitu dengan menghancurkan, membinasakan siapa engkau Allahum mereka. Qala berkata siapa Allah Ta'ala mujiban dalam rangka mengijabah doaahu doanya Nabi Nuh. Akhirnya setelah berdoa dan tentu saja doa berkali-kali ya, Allah kemudian memberi solusi sekaligus mengijabah doanya Nabi Nuh. Fa'auhayna, kemudian kami wahyukan ilahi kepada Nuh, anisna, aslinya itu kan anisna, cuman diwasolkan jadi anisnail fulka, agar membuat siapa engkau al-fulka kapal bi'ayunina dengan pengawasan kami, wa wahyina dan petunjuk kami, bi'ayunina ay bimar'in minna dengan pengawasan minna dari kami, wa hifzina dan penjagaan kami, wa wahyina dan petunjuk kami, ay amrina maksudnya perintah kami. Akhirnya kemudian Nabi Nuh dikon gawe kapal. Lah pertanyaannya kan begini ya. Ini kita mengasah logika sederhana ya. Kenapa kok Nabi Nuh disuruh bikin kapal? Ya karena yang akan dihadapi itu banjir. Walaupun kalau di Qur'annya kan nggak dijelaskan ya bahwa nanti ada banjir gitu ya. Jenengan juga seperti itu. Kalau mau dapat nasi ya masak beras. Okay. Kalau mau bikin kopi, okay. Kalau mau ngopi Pak, aman Pak, aman. Iya, golek kopi, masa pengen gaya kopi ngaduk teh, kan gitu kan? Jadi ini kan ada pelajaran tentang pentingnya nopo ikhtiar, ya. Jadi walaupun Nabi Nuh Nabi suruh ikhtiar, bukan wes gampang aja engko tak kirim banjir sampean engko tak maburno. Wah, enggak seperti itu. Diselamatkan Allah tapi lewat kapal. Dan kapalnya juga bikin sendiri. Jadi ikhtiar niku penting, ya. Dan ikhtiar itu juga sesuai dengan kebutuhan. Ya. Mau selamat dari banjir ya bikin kapal. Nah ini kan salah satu ajaran berpikir logis yang sederhana ya dari Al-Quran. Karena nyuwun sewu kadang kita sebagai umat Islam itu salah satu kelemahannya itu ya masih kurang canggih dalam berlogika. Akhirnya gampang dihapusi wong.
Sampean aku iki duwe apa jenenge duwe napa? Napa biasane iki? Peci, peci kuwi iki lek sampean nggo engko dagangane laris. Nah, apa meneh lek sing nggo Pak Nanang. Wah, apa perempuan-perempuan. Nggih, jenengan percaya apa mboten? Ya aja percaya. Mosok nggo pecine Pak Isom dagangane laris. Lek kepengin laris napa? Ya masak sing enak. Lek kepengin dagangan laris masak sing enak, regane murah, dodolane strategis. Ini loh, jadi kita itu sebenarnya apa namanya? Tidak hanya berikhtiar, tapi ikhtiarnya itu yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Pengen tokone napa jenenge tokone laris. Golek karyawan sing apal Quran. Wah, laris apa mboten? Ya tergantung. Lek karyawane sumeh nggih, sumeh ramah ya, pemene ayu. Ya Mas Faiz tuku terus. Ya. Iya kan? Jadi tapi kalau nyuwun sewu karyawannya hafal Quran tapi kereng. Ono sing tuku ta mboten? Walaupun hafal Quran. Soale rumiyin niku kathah nggih, sak menika nggih kathah niku. Orang yang bikin rumah makan ya. Dulu saya waktu masih di Bandung itu ada tuh yang modelnya seperti itu. Jadi bikin rumah makan karyawannya itu salah satu ujiannya itu adalah suruh baca Quran. Bisa baca Quran enggak? Ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau dia bisa baca Quran nggak bisa masak, padahal jenengan butuh koki kan sama aja, ya kan? Jadi jangan sampai malah kita membentur-benturkan ajaran agama. Atau tidak menempatkan semua ajaran agama itu di tempatnya yang semestinya. Terus ini barang, lek kepengen uripe kepenak golek mantu santri. Ya. Bener apa mboten? Ya tergantung santrine. Lek kaya Mas Arif ngene iki ya wah kepenak. Mas Arif, Mas Faiz. Ya pedel golek duit ya kan? Seperti kan iku. Golek mantu santri tapi turu tok ya. Itu pada paham guys? Kiwatan udah paham pun. Iya kan? Kan begitu lah paham ya? Jadi ikhtiar itu penting sekali. Tapi ikhtiarnya seperti apa? Seperti ketika Nabi Nuh disuruh membuat kapal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya kepengen soleh, kepengen solehah, yo dipondokno. Wah. Anaknya kepengen soleh-solehah kok apa istilahnya? Kok dipondokno. Utawa nyuwun sewu lah. Kepengen soleh-solehah tapi di sekolahan neng sekolah apa? Brudran. Yo gak masuk. Ini pada nggak tahu brudran ya Pak ya. Yang orang sini baru tahu brudran ya. Tahu sekolah brudran nggak? Brudran nggak tahu ya. Jadi ikhtiar itu penting sekali ya. Bahkan para nabi itu disuruh ikhtiar. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ya yang sudah wis dakwah ratusan tahun nggih. Rekoso lho nggih. Ternyata ketika mau diazab tetap disuruh ikhtiar lagi, bikin kapal lagi ya kan. Itu kan lama itu bikin kapalnya ini ya. Dan bagaimana kita berikhtiar ya, berikhtiarnya sama seperti
ketika Nabi Nuh tadi disuruh bikin kapal. Jadi mau banjir ya maka suruh bikin kapal. Nabi Muhammad juga sama loh ya. Nabi Muhammad itu mau hijrah, ya kan? Bahkan sembunyi dulu di gua Sur. Bahkan mengelabui orang kafir, ya kan? Dengan menyuruh Ali untuk tidur di kasurnya, kan ngoten nggih? Ikhtiar, pakai ilmu. Makanya penting ini ya buat para santri khususnya belajar tentang logical fallacy ya. Saya kemarin dapat buku logical fallacy itu kan ya. Kan ada kan buku logical fallacy itu kan? Ya, itu baca itu. Ya. Karena jangan sampai kita itu udah males mikir ya. Giliran mikir itu nggak bener ya kan? Terjebak ke salah berpikir atau logika yang keliru, yang salah. Logical fallacy. Ujung-ujungnya kita terjebak dalam jahiliyah, kan ya. Mudah dibohongin sama orang lain. Itu kira-kira yang bisa kita kaji dan kita renungkan pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semoga apa yang tadi disampaikan bisa menambah kecintaan kita semua kepada Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.